Tak pernah terbayangkan seorang sopir taksi daring yang hendak mencari nafkah untuk keluarga justru pulang tinggal nama. Penumpangnya yang semula hanya meminta diantar ternyata menyimpan niat jahat. Ada perlawanan yang tak terdengar, ada jeritan yang tertelan deru kendaraan lain. Hingga akhirnya sopir taksi daring itu tergeletak tak bernyawa di pinggir tol Jagorawi. Kejadian berawal saat penemuan jasad pria terikat lakban di pinggir jalan tol Jagorawi kilometer 30 pada 10 November lalu. Jasad pria tersebut mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang berwarna hitam. Berdasarkan hasil otopsi, korban tewas dengan luka benda tumpul pada bagian tubuh dan kepala. Jenazah korban juga diketahui sudah tewas selama 2 hari sebelum ditemukan dan mulai membusuk. Identitas korban pun terkuak melalui pemeriksaan sidik jari. Korban merupakan Ujang Adiwijaya, warga Pancoran Mas, Kota Depok yang berprofesi sebagai sopir taksi daring. Pria 57 tahun yang dikenal baik oleh keluarga dan tetangganya, tak terkecuali istri korban yang sangat terpukul pria yang ia cintai ditemukan tak bernyawa. Minggu pagi 9 November lalu menjadi pertemuan terakhir keluarga dengan korban yang pamit untuk bekerja. Istri korban Ifah Muhtianah bercerita, sang suami berangkat bekerja pada pukul 10 pagi seperti biasanya. Doa dan harapan selalu dipanjatkan agar sang suami mendapat rezeki dan kembali ke rumah dengan selamat. Dengan kesibukannya sebagai sopir taksi daring, korban kerap memberi kabar kepada sang istri melalui pesan singkat. Namun pada hari kejadian, pesan sang istri tak berbalas. Sampai akhirnya sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pesan itu terkirim dan terbaca oleh korban. Namun lagi-lagi tak kunjung dibalas. Dari kejadian itu saudara, istri korban mulai curiga bahwa bukan sang suami yang membaca pesan singkatnya. Checklist 1, udah gitu pas lama checklist 2. Pas udah lama checklist 2, buru-buru saya telepon kan dia tuh. Pas ditelepon, dia ditelepon itu memanggil, bukan berdering. Udah gitu saya WA lagi, checklist lagi 1, gitu kan. Di situ saya udah mulai gelisah dah. Kebaca, cuman kalau suami saya itu kalau baca itu berarti kan dia langsung direspon. Tapi itu mah enggak. Kalau saya rasa ya itu bukan dia yang baca. Waktu terus berlalu, kegelisahan berubah menjadi rasa takut yang menggigit. Sambil menunggu ponsel yang tak kunjung berdering, istri korban menghampiri tempat parkir langganan suaminya hingga bertanya dengan rekan-rekan korban sesama sopir taksi daring. Namun keberadaan suaminya belum terlacak hingga aplikator taksi daring memberitahu bahwa korban sempat berkendara di kawasan Pekapuran dan Pasar Rebo, Jakarta Timur sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jam 9 malam baru dapat kabar dari komunitas online. Itu pun adanya nelpon, Ujang lagi keluar pakai baju apa? Katanya gitu, kata dia. Kata saya pakai baju merah, baju hitam. Dikirim, dilihat, langsung saya teriak. Ya teriaknya itu astagfirullah, saya istighfar lah ya banyaknya. Udah gitu kata dia, itu benar Ujang? Iya ini benar. Itu benar? Iya benar. Ini kaosnya ini. Yang dia pakai kaosnya ini. Kegelisahan yang menyelimuti sang istri seketika berubah menjadi duka. Tangis pecah menggema saat ia menatap wajah sang suami sudah tak bisa tersenyum kembali. Sang suami, Ujang Adiwijaya, ditemukan tak bernyawa di pinggir tol Jagorawi kilometer 30 di Kabupaten Bogor. Sementara mobil dan ponsel korban raib dibawa kabur pelaku. 2 pelaku pembunuh sopir taksi daring akhirnya dibekuk polisi pada 12 November lalu. Keduanya ditangkap saat sedang bersemedi di kawasan makam kerabat di Ciamis, Jawa Barat.
Pelaku berharap mendapat pertolongan dari hal-hal gaib agar tidak ditangkap. Namun polisi berkoordinasi dengan aplikator untuk menelusuri pemesanan terakhir mobil korban hingga akhirnya menangkap pelaku. Sejak awal saudara, pelaku berinisial RS dan AH sudah berniat melakukan perampokan dengan mencari korban secara acak. Pelaku memesan taksi daring dan orderan itu masuk ke aplikasi milik korban. Pelaku yang dijemput di kawasan Depok melancarkan aksinya saat dalam perjalanan hingga akhirnya korban tak bernyawa. Setelah menganiaya korban hingga berujung kematian, kedua pelaku sempat berhenti di konter elektronik untuk menjual ponsel korban. Hasil penjualannya digunakan pelaku untuk membeli bensin dan saldo kartu elektronik. Pelaku kemudian membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jagorawi dan membawa kabur mobil korban. Sebelum mereka melakukan pemesanan online dan ketika mereka memasuki mobil dari komunitas online tersebut, mereka langsung menjerat leher korban dengan tali jemuran dari belakang dan juga menggulung kepala korban. Pelaku melakukan tangan dan kaki korban dan kemudian meninggalkan jenazah korban di pinggir tol KM 3800. Dari hasil penyidikan, motif ekonomi menjadi alasan pelaku tega menghabisi nyawa korban. Pelaku sempat menjual ponsel dan membawa kabur mobil korban. Namun mobil tersebut mogok dalam perjalanan pelaku melarikan diri sehingga ditinggal di bengkel. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sebuah mobil, lakban berwarna coklat dan hitam, bed cover untuk membekap korban, serta tali jemuran. Untuk RS mengajak tersangka AH untuk merampok supir taksi online. Jadi memang sudah ada niatan awal. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara cinta seorang kepala keluarga terpaksa harus dikenang lewat kehilangan. Jalan sunyi yang ia lalui untuk mencari rezeki justru menjadi tempat ia menghembuskan napas terakhir. Bagi keluarga korban, duka selalu menorehkan luka panjang. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi seorang remaja penyandang disabilitas tewas usai dikeroyok karena dituduh mencuri. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku pengeroyokan. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin